أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Tabat di Mushola At-Tin Asembaris yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Tentunya kita berharap sekali apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi penyebab kemuliaan dia akan datang insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hari-hari ke depan, hari-hari yang bertabur fitnah, di mana kadang-kadang kita kalau enggak punya senjata yang namanya furqan, bisa terwarnai benak kita untuk tidak tahu apa yang terjadi gitu. Apalagi ini zaman sosial media. Betapa banyak kemasan-kemasan yang dibuat yang mengecoh orang yang mau membeli sebuah produk. Ya, kecanggihan gadget yang kita miliki, komputer secara umum yang kita miliki, baik berbentuk handphone maupun hal lainnya, ini tidak setara dengan kemampuan kita dalam berpikir, sehingga kita suka menelan saja info-info begitu saja, maka tumpang tindihlah kenyataan yang terjadi. Ada sebuah nasihat sebelum kita masuk kepada bahasan tentang kesempurnaan keagungan Islam di bab yang kedua. Saya ingin memberikan sebuah masukan bahwa nasihat dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau mengatakan, untuk para penuntut ilmu, ketahuilah bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub bal la budda min syekhin tutkinu alaihi mafatihat talab lita'mana minal isyar waz zalal fa'alaika idhan bitahalli biri'ayati hurmatih. Naam. Ada satu kata indah kalau kita pahami dengan ilmu, supaya kita nih metik buahnya tuh asik gitu loh. Karena kalau tibang nanam pohon, kadang negeri yang subur ini nggak usah ditanam pun pohon tumbuh,
gitu ya. Tapi kan hasilnya kita nggak tahu. Kita makan nangka manis, berharap bijinya kita tanam. Satu waktu tumbuh pohon nangka, buahnya pengen mirip, belum tentu sama. Kecuali ada usaha untuk mengokulasi atau mencangkok dan lain-lain gitu ya. Ilmu ini sama tanaman mirip. Makanya bahasa ulama sering mengidentikan orang berilmu itu kayak pohon padi ya, makin berisi makin merunduk itu istilahnya. Atau ada istilah mayyazra yahsud, siapa yang nanam dia yang bakal manen gitu loh. Identik dengan kayak gitu. Hatta sorga diidentikan dengan tanaman. Makanya namanya apa? Jannah. Jannah artinya apa? Kebon. Banyak pohonan jannah. Ya, jadi tumbuhan-tumbuhan gitulah. Bahkan ada petuah ulama mengatakan al-falla sayyidul bilad. Falla itu apa? Petani. Al-falla sayyidul bilad. Petani itu sayyid di muka bumi. Betul-betul pemimpin. Kita nggak ada petani, nggak ada yang hidup. Karena kan kita butuh ngemil, butuh makan, butuh gegares, betul. Hari gini siapa yang mau nanam berteman sama pupuk kandang? Kalau bukan petani, anak kita aja pakai nanya, Bu ya ini pohon apa? Pohon singkong. Lu nggak paham singkong? Anak sekarang aja pohon singkong nggak semua paham, betul. Petani yang siap nanam, sudahlah. Identik bahwa ilmu itu dengan pohonan, dengan tanaman. Nah, dijelaskan begini, bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Wahai para penuntut ilmu, kata Syekh nih, nasihat buat kita semua. Bi annal ilma, sesungguhnya ilmu itu la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Dari dulu yang namanya ilmu itu enggak diambil di buku. Buku dibikin habis ulama ngomong. Jangan kata buku ulama, Quran aja dulu nggak dibukuin. Allah utus Jibril menyampaikan wahyu, betul. Nabi pun mulazamah langsung sama Jibril tiap Ramadan hatam Quran. Quran dibukuin di zaman Umar dan Utsman khalifah. Ya, jadi ibtidaan minal kutub. Enggak dimulai dari buku. Hatta buku ulama. Balla budda min syekhin tutkinu alima fatihat talab. Bahkan ilmu itu harus diambil dari salah seorang guru yang memang memiliki mafatihat talab. Apa mafatihat talab? Punya kunci dalam menuntut ilmu. Karena hukum asal guru kayak orang tua. Dulu dia pernah susah belajar, sekarang dia udah bisa. Kalau bisa dia bikin rumus. Jangan muridnya nggak paham. Jangan muridnya ngalamin susah. Orang tua kan gitu ya. Orang tua udah susah, anak jangan deh. Bahasa gitu tuh kalau realnya guru begitu. Jadi guru itu dia punya mafatihat talab. Dia punya kunci untuk bagaimana cara mempermudah belajar. Contoh yang paling gampang. Ibnu Taimiyah itu semoga Allah muliakan beliau menegaskan tentang 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi muridnya Ibnu Qayyim menjelaskan tentang 3 tauhid dengan 2 kacamata. Ini rumus namanya. Enggak merubah 3 tauhid, cuma memandang dengan 2 kacamata. Kacamata yang pertama namanya tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua tolab wal qasdu. Kata Ibnu Qayyim tauhid itu 2. Gurunya bilang 3. Ini enggak cocok pada Bung Kelaitat. Enggak. Maksud Ibnu Qayyim, pahamilah yang guruku maksud biar lebih gampang. Lihatlah tauhid dengan 2 cara. Cara yang pertama, katakan ma'rifah wal isbat. Apa ma'rifah wal isbat? Ma'rifatuhu wa isbati asma'ihi. Kenali Allah, tetapkan namanya. Berarti kalau tadi susunannya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat susah dipahamin. Kacamatanya yang pertama tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Baru tauhid tolab wal qasdu, tauhid dalam meminta dan menyampaikan maksud. Di dalamnya ada tauhid uluhiyah. Cerdas sekali buat kita yang suka baca, gampang nangkap tauhid dengan kacamata Ibnu Qayyim. Yang saya maksudkan di sini ini mafatihat tolab, cara untuk memiliki pengetahuan dengan menuntut ilmu.
Sama dengan Imam Syafi'i, saya pernah sampaikan di Atin ini. Kita kadang-kadang nggak mengkritisi diri kita gitu loh. Ustadz, aneh ini kajian mana yang aneh nggak datang, Tat? Ustadz mana yang aneh nggak kenal? Anda punya koleksi selfie bareng Ustadz gitu ya? Oh. Kan orang-orang gitu modelnya kan, nah, di koleksi deh. Cuma jujur Tat, pahamnya kalau lagi di majelis doang Tat. Oh, pernah diomongin nih, oh pernah ada nih gitu ya. Tapi kita pulang ke rumah anak nanya apa yang dipelajarin mah, wallahu alam, tapi asik gitu ya. Ini Imam Syafi'i bilang ini penyebabnya 6. Karena ketika kita nuntut ilmu kita nggak pegang yang 6. Ini bahasa-bahasa gampang, saya selalu pakai bahasa yang gampang biar diterima gampang ya. Jadi jangan ngebuang waktu, lantar jiyal ayyamul lati madat, hari ini nggak berulang. Kondisi kita pada hari ini enggak seperti kondisi kita yang lalu dan yang akan datang. Ya, kita enggak tahu. Kita cuma punya semangat buat menuntut ilmu karena kita enggak tahu kapan Allah selesaikan hidup kita. Jujur, ya. Iya, dijelaskan bahwa kata Imam Syafi'i, makanya pegang prinsip pada setiap buku yang kau miliki. Sebelum kau buka lembaran, tulis, ternyata tidak mungkin dapat ilmu tanpa 6 hal. Tidak mungkin dapat ilmu tanpa 6 hal. Jadi walaupun kita muter-muter ke semua kajian, kenal sama semua ustadz, kalau 6 ini nggak dipegang, kata Imam Syafi'i, never, tidak akan pernah. Ya, apa yang pertama? Yakni akhi lan tanalal ilma illa bisyiddatin sa'ubika an tafsilha bi bayan. Dzaka harus punya sifat dzaka. Dzaka itu cerdas, smart, cerdas. Ya, jadi bukan pinter, tahu yang mau dikerjain. Ane datang hari Selasa jam 9 pagi di Musola Atin Asembaris. Ada apa? Ada kajian tentang kesempurnaan Islam. Itu cerdas. Sehingga ketemu teman, udah tahu kita mau belajar apa. Karena nanti ada juga orang yang nggak tahu datang, datang juga, ngapain? Gue lihat pada ngumpul, gue ikut kumpul, pada bengong di rumah kan, kita ada yang gitu, ada tuh, macam-macam. Nah ini sudah satu mesti digaris bawah ini yang begini remeng nih, gitu loh. Walaupun nanti tetap ada pahala seperti pahala orang yang belajar duduk di majelis ilmu, karena ada hadis tentang itu ya. Walaupun nggak niat asal duduk dapat kebagian pahala. Cuma kan hidup bukan ngambil pahala. Hidup ini asarun ni'matihi ala abdi. Pandai-pandai mengambil bekas ibadah. Jangan cuma ngambil ibadah. Kalau dibilang sholat itu punya pahala, emang punya. Cuma bisa gak sholat menjadi alat bantu tanha anil faksawal? Mafhum? Kalau dibilang nuntut ilmu ini memang ada pahala dari dulu. Cuma kira-kira abis belajar gimana nih? Karena ada orang yang baik abis belajar, ada yang tegang aja hawanya. Cuma dia yang benar, yang lain salah, betul ya? Macam-macam. Nah ini yang kita khawatirkan. Disitulah kita butuh ini yang 6. Yang pertama, zaka, cerdas. Tolong kita belajar mau apa? Gitulah kalau bahasa orang sini bilang. Kayak kita ke pondok suka dibilang, ke pondok apa yang kau cari? Karena macam-macam kan orang ke pondok kan. Nah ini bahaya nih kalau kita nggak tahu akhirnya kacau. Apalagi hari gini orang modal daurah jadi ustadz gitu loh. Kan bahaya bener kan, mondok kagak, ngedalamin syariat kagak, ilmu sanad juga nggak punya, modal daurah jadi ustadz, jadi ikhwan kibar, senior hijrah, kalah ustadz sama dia itu. Ini bahaya bener nih. Tolong zakat yang cerdas. Yang kedua, hirsun. Kita harus punya kekuatan batin untuk nuntut ilmu. Karena ilmu ini berat. Ya, yang paling berat itu wahyu. Nabi kalau wahyu datang keringet dinginnya ngerojok. Pahanya nempel di paha Abu Bakar, kata merenget paha kita, kata Abu Bakar, berat paha Nabi. Nabi duduk di atas onta, wahyu datang, onta menderum, perutnya nempel ke tanah. Berat wahyu itu. Ya, makanya diberikan 30 kekuatan laki-laki ke Rasul.
Kita jangan ngiri jadi Rasul, nggak bakal nyanggup gitu. Ya, jangan kata Rasul, jadi Ustadz aja kalau jantung kita nggak 3 jangan mendingan gitu loh. Ustadz nggak boleh sakit, harus sehat terus, betul. Pincang-pincang kita datang deh gitu. Jadi kalau kita nggak rela karena Allah, jangan. Sama orang jadi orang tua. Anak-anak bilangin, berat jadi orang tua. Itu mah cuma yartawayalap, taunya main-main. Orang tua mesti mikir besok lu makan apa, gedenya gimana, berat. Pokoknya ilmu tuh berat, bukan enteng. Semua pakai ilmu. Nah kayak nuntut ilmu ini berat. Makanya mesti hirsun. Kita punya kekuatan. Nah kuat ini bukan physically, tapi batiniah. Ya, bahwa kita berhusnuzon kepada Allah bahwa yang namanya ilmu itu mendatangkan kebaikan. Yang namanya syariat itu nggak mendatangkan keburukan. Walaupun setan suka bikin was-was. Ya, orang mau nikah dibikin takut, ntar gini, jaga lagi. Ya, orang mau berangkat haji umroh dibikin khawatir. Lu di kampung orang, lu kalau masuk angin di sana lu mau ngomong apa ya, beli tolak angin. Iya. Kayak di sana nggak ada orang Indonesia. Waduh nggak ada. Ntarnya sama anak aja nggak jadi lagi berangkat. Suka begitu tuh orang tuh ya. Jadi khawatir negakin syariat. Riba tuh haram, jangan makan riba. Tak kalau keluar kerja apa, dibikin takut orang. Dibikin takut. Ya, sampai akhirnya takut apa nih ehonya kecilin dikit deh. Agak ngembang deh. Jadi berani hidup tak takut mati, harusnya kan gitu. Cuma kenyataannya setan bikin was-was sama kita. Setan bikin was-was dan ini yang sering terjadi. Ya, makanya kita mesti ada khirsun, kekuatan batin untuk bisa tetap eksis dalam penuntutan ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ijtihadun. Mesti ada keberanian untuk jihad. Ini jalan Allah. Kesungguhan level tinggi yang lillah. Karena hasil itu terserah Allah. Jangan dibilang makanan sehat, suplemen yang cukup bisa bikin pinter, itu teori. Jujur, betapa banyak anak pembantu di rumah orang kaya menjadi guru buat anak majikan. Padahal makanannya nggak sesehat anak majikan. Ya, tanya emak-emak kita kan gitu. Punya pembantu seumuran sama emak kita dari dulu. Makanannya sehatan emak kita. Mbak sisa makanan emak kita. Tapi seumur-umur kalau sakit emak kita dia yang nuntun. Itu kenyataannya. Di kampung begitu. Petani makanannya apa sih? Tapi banyak orang-orang hebat lahir dari petani sana. Ini satu bukti bahwa ilmu itu titipan ilahi. Anak titipan ilahi. Oh yang makanannya sehat nggak punya anak banyak. Sampai bayi ditabung-tabungin, betul. Tapi ada yang nggak sehat kesenggol jadi. Sampai ya Allah jadi lagi. Itu namanya titipan ilahi. Ada rezeki juga sama. Ada yang banting tulang, apa nggak negor orang tua bertahun-tahun, nggak kaya. Ada yang kerjanya selonjor ngeloneng di bawah nangka, rezeki datang aja. Karena Allah jadikan alat bantu rezeki buat banyak orang. Kita di atas takdir yang telah ditakdirkan. Ini ngomong-ngomong gini sering diomongin harusnya nih, supaya kita nggak bablas. Ya karena kadang-kadang kita kayak orang kapitalis yang berpikir anak nggak kerja, anak nggak dapat duit, begitu bahasanya. Bedain dong antara rezeki dengan gaji, rezeki dengan usaha penghasilan, beda. Kita ngomongin al-ma'unah nih, isti'anah dengan sabar dan sholat yang real, kadang melalui kita rezeki buat banyak orang. Makanya di situ ada istilah ijtihadun. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Karena kalau ente sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kubukakan petunjuk hidayah. Jadi ke depan seperti apa ini Allah bakal bukain kalau sekarang ini kita bersungguh-sungguh gitu. Kesungguhan yang seperti apa? Ya kesungguhan karena mengetahui manfaat dari ilmu yang kita tuntut. Siapa yang nyangka gara-gara kumpul kayak begini ternyata kebuka bisnis di depan masjid, temen nawarin ini nawarin itu kan. Oh akhirnya kerjasama. Bahkan nggak sedikit, mau kayak kita di Rabanian mulai lagi bentar lagi nih, insya Allah ya tanggal 15 besok nanti insya Allah ya, masya Allah. Terus apa yang akhirnya sekarang Rabanian berapa tahun yang lalu udah gandeng anak tat, hasil Rabanian tat, masya Allah. Ada yang berjodoh-jodoh di situ. Rezeki begitu. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Nggak usah takut kalau di atas syariat. Ayo ijtihad. Kalau yang namanya ibadah jangan main-main.
total. Ya, kemudian bulghah, catat yang keempat di setiap buku kita tuh bulghah. Nuntut ilmu mesti punya modal. Jangan cari gratisan. Modal dalam artian luas. Apa aja pokoknya kita butuh handphone ya beli handphone. Nyatat nomor telepon, nyatat ini di handphone sendiri, jangan di handphone orang. Mau perang, mau jihad, punya golok sendiri, punya panah sendiri. Jangan tiap mau jihad gue pinjam golok dong, kapan menangnya kita kalau gitu. Mesti punya alat. Laki-laki tiap tahun motong kambing, punya golok. Ini like bendok, kalau orang Arab bilang, ini senjata ente pegang. Jangan tiap mau motong minjem sama tetangga, kapan jagonya kita kalau gitu. Punya bulghah, punya alat bantu. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting. Sohbatul ustad, berteman sama guru. Sama guru jangan suka jaim, jangan suka dibagus-bagusin suara, biasa aja. Sampai guru enak, napi nih orang. Biar jadi orang apa adanya al-lazifi aja, apa adanya aja udah, jangan direkayasa. Udah emang udah suara ente ceper udah. Gak usah pakai ustad, gak usah gitu. Ustad gitu. Jadi ngobrolnya enak, nggak pakai nggak pakai belaga-belaga gitu ya. Sahabatul ustadz, berteman sama guru. Nah berteman ini nggak membatasi ruang dan waktu. Kalau memang kita nggak bisa kumpul di musola atin, apa kita bisa ketemu di mana? Ya. Ilmu disamperin bukan ditungguin. Kita ini kebiasaan nungguin ilmu dikejar. Karena siapa yang jamin umur kita sampai besok, guru kita juga sama. Ya, Allah kalau mau ngambil ilmu, bukan ilmu yang dicomot, guru dimatiin. Innallaha la yu'khadul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta la yubki minhu aliman. Ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin. Allah tuh enggak ngambil ilmu begitu aja. Cara ilmu diambil sama Allah tuh ulama dimatiin. Ulama meninggal selesai, kita mau nanya ke siapa? Gerak bibirnya bikin kangen. Ya, yang disampaikan Quran sama Sunnah, dengerin semua ustadz dengerin. Yang disampaikan Sunnah, insya Allah Quran dan Sunnah. Duduk di majlisnya Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Azhar, Ustadz Ali Hasan, duduk di majlis mereka. Yang dikaji sama Quran dan Sunnah, cuma teknik penyampaian. Yang gampang kita pakai itu yang kita ikutin, itu rumus namanya. Qurannya enggak dirubah, hadisnya enggak dirubah, cuma teknik penyampaian. Karena likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun, semua ada cara. Ya. Jadi begitulah bahasa agama. Nah kita pandai-pandai untuk sohbatul ustad, berteman dengan guru. Ya, yang namanya teman akan memaklumi temannya. Nabi juga enggak pernah bilang murid ke murid-muridnya selama sahabat, teman gitu ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting, tulaz zaman. Nuntut ilmu nggak bisa sebentar ya. Jangan lupa ilmu ini panjang ceritanya. Maka terus belajar tulaz zaman. Sepanjang umur kita belajar. Jangan dibilang udah cukup. Ya, Rasul bilang kita lahir dalam kondisi sujud, mati dalam keadaan sujud, masih kurang ibadah kita sama Allah. Ya, kalau hari ini kita masih bisa berbuat baik, jangan nunggu besok. Ya, pagi bisa berbuat baik, jangan tunggu sore. Entar sore bisa, jangan tunggu pagi lagi. Fastabikul. Mumpung kita punya Tuhan Allah nih, yang sorga itu dimasuki dengan ridhonya Allah. Kita nggak jadi nabi, kita nggak jadi rasul, kita nggak jadi ulama. Cuma kita bisa tobat. Orang yang bertobat Allah pastikan sorga buat dia insyaallah ya. Barakallahu fiik. Naam. Nah, jadi dikatakan bala budda min syai'in tutqinu ali mafatihah talab. Ayo disiplinin diri kita. Boleh kita melihat sosial media, boleh. Boleh kita baca buku, boleh. Tapi bukan rujukan utama. Rujukan utamanya datang ke tempat guru kita. Siapa syekh yang ada nih? Duduk, lihatin. Ya, baca bukunya gampang, tinggal baca bisa kapan aja. Cuma kan adanya dia kan nggak selamanya ada. Ya, tolong ambil cara mereka. Lita'mana minal isar wa zalal. Tujuannya apa? Supaya kamu nggak tergelincir.
Karena kalau kita nanya sama orang, kita lupa, nanya keduanya tuh enak basa-basinya. Tat, apa Tat, kemarin udah denger sih, ini kayak sekarang, Tat, Anda telat Tat, jadi di sini Tat. Siapa nama ini? Yang keenam apa Tat? Tuh kan si Bu Vera, siapa namanya? Karena dia belajar langsung. Coba kalau dia lihatnya di YouTube nggak langsung, ketika tersilap mau nanya sama siapa? Sama HP, kan nggak mungkin. Ibu masak sayur, googling aja resep, diomongin sama chef Google. Cuma kalau ternyata nggak seperti yang ibu pengen rasanya, mau nanya ke siapa? Tapi kalau ibu nanyanya ke emak sendiri yang emang makanannya nggak diraguin, ya, kemudian lupa, mah udah sesuai sih seperti yang mama bilang, cuma kok kayak ada kurangnya deh mah, ama gampang basi, ya mama lupa, bumbunya tumis, lupa, kan ada basi-basi tuh, itu yang dibilang getih tuh nggak ada tuh di buku tuh nggak ada gitu-gitunya gitu loh, sama mah kita nanya sama guru kita. Nah ulama bilang lita mana minal isar wal zalal, supaya itu nggak terjadi. Karena kalau ente lupa nanya sama komputer, nanya sama buku, mau ngomong sama buku, dibilang sama orang buku, gue lupa, kan nggak mungkin ngomong begitu. Kalau sama guru insya Allah. Fa'alika idan bitahali biriayatil hurmati. Makanya ya, yuk bismillah. Mulai sekarang disiplinkan diri kita untuk bitahali biriayati hurmati. Apa tuh? Jadi berusaha untuk belajar ngormatin orang tua, guru, ya kalau bini suami ya, karena memang mereka yang bakal ditanya, mereka bakal kasih rumus yang baik buat kita insyaallah ya. Taib, itu baru mukadimah, kita masuk pelajarannya sekarang ya. Ya kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua berkaitan dengan buku rujukan tentang Syarah Fadlul Islam, tentang kesempurnaan dan keagungan Islam. Dijelaskan di sini tentang surat Al-Hadid ayat 28. Al-Hadid ayat 28 ini sebenarnya informasi Tuhan yang menginformasikan kepada kita bahwa kalau kita ini orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah jamin dua hal, gitu ya. Oke, baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat dimulai dengan panggilan ke orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Jadi enggak semua manusia yang dihain di sini. Cuma yang beriman, hai orang beriman. Yang manusia belum tentu dihain karena enggak semua manusia beriman, gitu ya. Tapi ujung katanya di sini kata wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih. Karena orang beriman juga pasti punya salah. Nggak ada orang yang nggak punya salah. Hatta dia beriman, gitulah bahasanya. Makanya Allah membuat kata-kata indah yang tidak mampu orang membuat ayat seperti yang Allah firmankan. Ini azim, masya Allah. Ayat ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, amar maju perintah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi susah juga kita nyuruh orang bertakwa kalau imannya dipertanyakan. Karena ittaqullah ini kan perintah ibadah. Salatlah kamu, sabarlah kamu, bermuamalah kamu, menikahlah kamu, bercerailah kamu, itu ibadah. Umroh kamu, haji kamu, itu ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Itu nggak bisa kita omongin ke sembarangan orang. Sabar, nggak usah ribut. Nggak bisa, bonyok gitu. Ente bilang sabar ke siapa? Kenal gak? Ini angkot nyerempet bengkelai tengah jalan. Ente bilang sabar, ya selesai. Jadi tambah ributnya. Tapi kalau memang tahu nih orang beriman, ngomong sabarnya enak. Ya mendingan lerai aja langsung giring dia ke pinggir macet bang. Mau ribut di pinggir, jangan di tengah jalan deh. Gitu ya. Kalau kita bilang sabar, nggak bakal bisa sabar. Nggak bakal bisa, lawang imannya dipertanyakan. Kayak kita nyuruh anak sholat, nggak bakal nurut. Akhirnya ibu bikin pegel ustadz ujung-ujungnya. Tat, anak saya nggak mau sholat, tat gimana tat? Kan ada babenya nggak mau nanya. Gua kata si ustadz, gue jadi pusing lagi gara-gara gitu. Babenya siapa, nanya ke siapa?
babinya susah, lu kawin sama dia, gitu. Kita yang puyeng lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Imanmu itu akan ada syariat di atasnya. Ketakwaan secara umum. Kau bisa syahadat, sholat, zakat, puasa, pokoknya seluruhnya ibadah. Ibadah itu menggiring orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bukan sekedar itu, kalau sudah bertakwa, ya, wa aminu bi rasuli. Ini yang kedua yang agak berat nih. Beriman dengan yang Rasul bawa, artinya kita nyunah. Jangan cuma ngaku umat Muhammad tapi yang dikerjain bid'ah. Kan lawan sunnah apa? Ya bid'ah. Nabi nyuruh apa, dia bikin apa. Kalau dibilangin galakan dia kayak makan tahun balu. Ngegas aja hawanya. Sampai akhirnya kita udah nggak bisa ngomong deh, karena susah dibilangin. Sekarang malah terang-terangan diiklanin bid'ah di tengah jalan kalau perlu. Nggak ada iklan sunnah di mana-mana. Orang kita kan bawa adat, ya. Udah tahu sendal salah, bang sendal salah, ngapa? Galakan dia, ya Allah, ya tahu dah. Kayak ibu-ibu bawa motor sen kiri belok kanan. Aku bu, ya. Saya bilangin baik-baik, bu itu sen kiri jangan ke kanan bu. Sen saya atau gitu. Nasib dah. Ya akhirnya karena adat yang dikedepankan, ilmu dibelakangin, ya itu akhirnya yang diiklanin yang enggak. Yang baik malah enggak berani ditransparasikan gitu ya. Jadi wa aminu bi rasuli, suruh beriman kepada Rasul. Ini personal banget nih, ayat azim loh. Jadi kalau kita ngajak orang bareng-bareng susah, man to man deh. Girl to girl, pegel-pegel deh ya. Kalau man to man kita ngomong laki sama laki langsung, perempuan sama perempuan deh ya, diomongin. Karena kalau ngajak langsung agak susah, kita bicara ilmiah. Bicara apa sih istilahnya, kalau dulu kalau orang perang tuh underground ya, kita bawah tanah deh. Kalau man to man kita nggak bisa, kita gerilya. Kayak dulu juga di zaman Nabi kalau ada perjanjian Hudaibiyah kan, udah nggak ada perang hari ini. Bukan berarti diem, kita bisa gerilya, berdakwah dengan bahasa yang lembut gitu lah. Ternyata hukum asal manusia tercipta juga untuk beribadah. Tapi kalau secara umum gengsi yang dikedepankan. Kayak sekarang nih kasusnya nih, orang-orang Zionis Yahudi itu ya. Karena gengsi sudah pendek akal, mau bawa adat, nasib punah mereka sebentar lagi. Punah. Dulu nggak begini-begini amat aja, nggak ada yang namanya Yahudi berani ngaku Yahudi. Mana ada Yahudi pelesiran ke Bali, pelesiran ke Jogja, karena nama orang Yahudi, mana berani gitu, nggak bakal berani. Apalagi begini, jangan dia produknya ngasih diskon, pakai bahasa Arab lagi sekarang. Ya kan, kalau produk memang kita nggak halalin yang diharamin, kita nggak haramin yang dihalalin ya. Kalau masih ada orang Islam bikin produk mirip, Islam duluin. Biar mereka tahu ada shock terapi di dunia ini. Taruh kata di masjid, di portal, pengajian dilarang. Tapi fanatisme keislaman dalam dada muslim itu gak bakal hilang. Ini orang muslim, cuma gak demen ke masjid. Gak demen ke masjid. Tapi masjid mau dibakar, dia duluan yang paling depan. Itu fanatisme tuh di kita itu kan begitunya kuat tuh ya. Walaupun kita nggak benar, tapi kalau memang agama kita di otak-atik lain cerita. Mereka paham itu. Ya cuma kalau sudah terang-terangan akhirnya frontal, itulah yang mereka terjadi. Oh, membawa adat, Islam menguasai dunia, walaupun mungkin jumlahnya nggak sebanyak warga dunia, cuma fanatismenya tinggi banget. Mulai kebingungan. Ini yang terjadi sekarang kan, kompaknya orang Islam gak ada hitung-hitungan kalau namanya ngebantu. Cuma mereka membuat gerilya fitnah di antara muslim yang lain, saling menjelekkan di antara kita, bersuuzon, berburuk sangka sama ulama. Nah rumus ini saya sampaikan di awal tadi, makanya jangan percaya sama sosial media. Sosial media ini innalillah, kayak kemasan taro sama ciki, betul, kelihatannya kembung, dibuka melepes. Sampai anak nggoser, maunya entu gede mah entu, kecil entu gede. Dibuka melepes.
Sekarang media tuh gitu, kemasannya Masya Allah. Masya Allah. Ya, banyak yang kemakan, banyak yang kemakan. Saya sering sekali ketawa geli, mau ngomel juga saya ketawa sendiri akhirnya. Suka ada syutingan-syutingan yang mengkritik kita nih, masa iya kita seperti itu gitu kan? Karena kan banyak perubahan suara yang dibuat oleh komputer ya. Kemudian ya kadang-kadang kita jalan suka agak kendor, kita naikin lagi celana kita gitu kan ya. Kadang-kadang pas lagi kendor orang lihat, bah, ya Ustadz Isbal. Ya ilah. Kayak kita nggak ngerti hukum isbal gitu kan. Oh senior hijrah wajar deh gitu ya. Orang-orang dulu yang galak-galak nih yang kayak begini. Jadi akhirnya menjadi hakim buat orang yang menyampaikan ilmu. Ini yang terjadi sekarang. Wa aminu bi rasuli, kamu beriman dengan yang Rasul bawa deh. Nah konsekuensinya jelas 4. Kalau udah bicara Rasul 4 konsekuensinya. Taati perintah Nabi, jauhkan larangan Nabi, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan tolong yang keempat, jangan beribadah kecuali datang contoh dari beliau. Kalau 4 ini nggak dipegang, jangan sok ngomong cinta Rasul. Oh, gue cinta Rasul, tat. Rasul dihina, gue maju, tat. Ayo kan gitu. Cuma yang jadi masalah Rasul nyuruh nurut gak? Rasul dihina kita marah, cakep. Tapi lebih cakep lagi kalau Rasul nyuruh kita nurut. Ini Rasul dihina kita marah, Rasul nyuruh kita gak nurut. Ini kondisinya sekarang begitu. Akhirnya tumpang tindihlah karakter orang memandang Islam. Karena cuma modal fanatisme keislaman tanpa ilmu tentang Islam itu sendiri. Ini buku mengkaji tentang itu. Syarah Fadlul Islam. Supaya kamu tahu kenapa sih kamu mesti sayang sama Islam gitu loh. Kenapa kamu mesti nolong Islam? Ayo pelajari sekarang. Wa aminu bi rasuli, beriman dengan yang Rasul bawa. Manfaatnya apa? Yutikum kiflain min rahmatih. Allah sih pakai bahasa di sini. Allah akan memberikan kepada kalian kiflain. Kiflain itu bagian, 2 bagian. Kiflun, kiflain, ya 2 bagian artinya. Dari rahmatnya, min rahmati. Rahmat dibagi 2 dalam hal ini. Yang pertama, rahmat yang Allah janjikan buat orang yang beriman, bertakwa. Artinya dia beriman, dia sholat, beriman, dia zakat, beriman, dia puasa. Takwanya itu actionnya, jobnya, gaweannya, gitu ya. Allah janji buat orang yang udah bagus imannya, kemudian dia beramal. Kayak pendidikan Nabi selama 13 tahun kan pembagusan iman di Mekah. Hukumnya kan di Madinah 10 tahun. Makanya sahabat gak pernah ada yang komplain sama hukum, gak ada yang berat. Karena matangnya tauhid. Nah di kita ini kadang-kadang belum matang tauhid, kita udah belajar hukum. Fikih yang diperdalam, tauhid belum kuat. Jadi remeng nih kalau orang yang berilmu sih ngeliat dari dia ngomong ya nggak salah, cuma ya salah kan gitu. Dia ngomong nggak salah, cuman dia salah. Gimana tuh Ustaz? Dia ngomong misalkan ada orang minum sambil berdiri, cara ngomongnya, Rasul paling ngelarang minum sambil diri ini. Gitu. Gaya ngomong gitu kan? Kata Nabi la yasrabbanna ahadukum qaiman, nggak boleh minum sambil diri. Ente ini ngaku Islam minum diri, gitu ya. Bener gak? Bener. Cuma dia ngomong, anaknya bukan diri lagi, minumnya lari, gitu loh. Ini dia ngomong begini, abis ribut sama saudaranya itu. Ini dia ngomong begini, nggak akur sama orang tuanya. Mahfum gak nih saya maksud? Jadi tauhidnya belum kuat, fikihnya udah lancip. Orang kan jadi orang ngeritik. Ini orang pinter ngomong ya, gitu loh. Tapi nggak kepake buat dirinya tuh. Ibu ngaji di mana-mana udah tahu namanya hijab begini kan, kerudung begini. Ada orang yang baru tobat ikut ngaji, kerudungnya kecekek, gitu ya. Ibu hakimin, ini yang dibilang perempuan penghuni neraka. Kata yang baru tobat, ini sebenarnya pengajian apa penjara nih? Ya, nggak usah kesinggung. Allah paling marah ngeliat kerudung kayak begini. Kerudung tuh nutup dada atau hijab sekalian. Buka ada An-Nur, buka ada Al-Ahzab, dalilnya keluar. Bener banget nih ini perempuan ngomong bener.
Tapi dalam posisi apa? Sama mertua nggak akur, sama suami ngelawan, sama tetangga nggak tegor-tegoran. Jadi nggak mateng bawahnya, pengen ngomong yang lancip. Ini yang muskilah. Agama jadi nggak luas, agama jadi nggak asik. Makanya dengan bahasa persahabatan kita akan tahu nanti bagaimana guru kita mempraktekkan ilmunya. Datang ke rumahnya, temuin keluarganya, lihat anak-anaknya, biar kau tahu dia juga manusia yang sedang berdakwah. Tapi kalau dia bisa mendakwahi keluarganya, kemudian mempertontonkan biasan cahaya dakwah tersebut, lain. Walaupun kita nggak bisa menjadi hakim buat mereka, karena jangankan guru-guru kita, kadang Nabi Nuh saja anaknya durhaka. Nabi Nuh saja punya perempuan istri pertama durhaka di dunia, istri Nabi Nuh, ya kan? Tetap ujian pasti ada. Cuma fleksibilitas dalam dakwah akan mempertontonkan kamaluddin, kesempurnaan agama. Agama jadi asik. Makanya orang suka bilang, gua kalau ngeliat orang Islam sedep, kayaknya asik aja. Kita ingat emak-emak nih yang orang-orang Islam pakai kerudung, udah tua, beli sayur, beli apa tuh. Kalau pagi-pagi ya Allah, keluar dikit kita ke negeri seberang deh, ngeliat nenek-nenek non muslim udah keriput, rambutnya cungklang begitu. Ya Allah bu, pakai kerudung mendingan kali deh bu. Lari pagi bawa anjing lagi pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Saya bilang ya Allah bu. Iya kan kita ngeliat tuh udah nggak sedep ya kan, karena udah tahu dunia Islam tuh indah, indah sekali. Ya kalau namanya nenek-nenek mah peot pasti kan. Cuma kalau peotnya Islam kan sedap, kita ngeliat orang tua kita. Ya Allah mah di luar tuh perempuan cantik tiap hari berganti kayak casing HP. Betul terus ada. Tapi orang tua gitu nih, biar kata keriput udah muka terbaik yang ada di muka bumi ini setelah Ka'bah. Masya Allah. Itu beda, kita ngomongnya beda. Demi Allah. Karena memang tahu Islam membuat dia indah. Ya, kalau total dalam beragama gitu. Yu'tikum kiflain min rahmati. Yu'tikum kiflain min rahmati. Kiflain bukan kiflani. Kalau kiflain kan objek, lebih ke mansub. Memang pasti dikasih gitu loh bahasanya. Yu'tikum kiflain. Yu'tinya itu continuous tense. Apa kalau orang kita bilang mudhari', sekarang dan seterusnya. Pokoknya di mana aja ente beriman alatul, selamanya ente benar, gitu loh bahasanya. Yutikum kiflan min rahmatih. Masya Allah, Allah janji tolong iman distabilin, ibadah dirutinin. Self remind, jangan nunggu diingetin. Kita punya disiplin. Ini kita muslim ada standar, namanya ibadah faridah yang wajib. 5 waktu, Ramadan, zakat, kemudian kita haji, apalah ritual ibadah yang disunahkan, apa yang diwajibkan. Tolong itu standar kita. Sisanya bagusin iman, karena orang beriman itu landasan. Tanpa iman nggak akan pernah maksimal kebaikan yang kita lakukan. Nah, yang tahu naik turunnya iman kita yang punya iman, orang nggak tahu. Ya kalau iman lagi semangat, waduh. Sampai kadang-kadang habis innaka hamidum majid, assalamualaikum. Salat apa lagi ya? Gitu. Imannya lagi bagus. Demen banget sama sholat dia orang. Tapi kalau iman lagi turun, muadzin disalahin sama dia. Cepet amat johor katanya. Tuh iman lagi turun tuh. Kita di iman yang mana sekarang nih? Ya kalau iman lagi stabil, job apa yang diperintahkan pun asik. Kita mau kemana aja, biar kata lagi dibongkar jalanan asam baris, tetap pada kumpul. Imannya lagi bagus. Kalau iman lagi turun, jalanan lagi dibongkar, udah selesai. Kita masih trauma sama jalanan macet. Orang-orang yang beriman bagusin deh iman, kemudian kerjain ketakwaan, karena dua-duanya amr. Jadi yang namanya ibadah itu amr, perintah, memang Allah yang nyuruh, bukan Nabi yang nyuruh. Aqimis sholat itu kan bukan ucapan Rasul.
Aqimis sholat ya Allah, ya manusia. Berdirilah untuk sholat. Tuhan kamu yang nyuruh. Tuhan itu ya Allah Jalla wa'ala, la ilaha illa huwa. Allah yang perintahkan, kuciptakan kamu untuk beribadah. Dan ibadah salah satunya adalah sholat. Bahkan sholat ini kalau kau lakukan karena perintahku, kau diuntungkan. Tanha anil faksawal, sehingga keinginan berbuat yang enggak-enggak tuh hilang karena sholat yang kau lakukan gitu loh. Kullu amal ibni Adam lahu. Dan itulah yang dikatakan ibadahnya anak Adam kembali pada si pelakunya. Ya, lakuin, ini perintah. Ramadan lakuin. Zakat keluarin. Ini syariat. Yang mampu umroh haji, jangan ditunda. Jangan bakhil sama duit. Itu duit ente, itu duit Tuhan. Bukan duit pribadi. Itu duit Allah. Allah titipin sama kita. Kalau cukup buat berangkat umroh haji, berangkat. Jangan dieman-emanin. Ntar kalau kita berangkat pulang makan apa? Lu makan nasi. Lu orang sini gitu loh. Mau makan apa? Mau makan pizza. Batuk pilek nanti udah. Udah, jangan dikhawatirin, itu titipan Allah dititipin tuh. Kadang-kadang tuh duit cukup buat ngelamar anak orang, lamar buru-buru, jangan nunggu dajjal turun, lelet bener kan gitu ya. Kawinnya nunggu dajjal turun, kapan jadinya gitu. Tuh duit cukup buat bagi nafkah keluarga, buat nafkah orang tua, bagi buru-buru, jangan dipegangin, jangan dihayalin kayak bulu ayam ditaruh di kertas beranak, nggak ada gitu-gituan gitu loh. Anfik alik, infakkan Allah infakkan kamu gitu loh. Mana qasad sadaqatu mimma, ndak kurang nih harta karena sedekah. Buru-buru. Nih kita nih ada pengemis lewat, lihat kantong ada recehan, bagi. Karena nggak ada yang jamin tuh duit nggak ditilup orang sore entar, karena diambil orang kita nggak tahu. Udah mumpung masih bisa, itu namanya wasari'u, percepat. Jangan dilambat-lambatin. Ada teman minta tolong, tolongin. Jangan dipending. Gue sih bisa nolong tapi ntar tunggu jam 1 ya. Kalau nyampe umurnya gitu loh. Oh lagi megap-megap dipending jam 1. Jam berapa sekarang? Jam 10. Pas mati baru bercerita. Tadi gue menolongin tuh. Kalau ngomong. Wah minu birasuli. Suruh beriman dengan yang Rasul bawa. Ini berat nih. Ini ya Allah ini begini nih kalau kita acak-acak nih sampai asar nggak beres nih urusan ini. Karena memang pentingnya kita mengetahui syariat. Allah utus Nabi itu nggak main-main untuk kemaslahatan umatnya mendapatkan kebaikan. Ya, kita nantikan kalau meninggal di yaumul qiyamah, yaumul qiyamah itu qiyam, hari berbangkit. Yaumul jam'i, hari berkumpul. Yaumul furqan, akan terbeda-bedakan orang saat itu, laki, perempuan, bini, suami, anak, nafsi-nafsi. Yaumul hisab, dihisab kita saat itu. Ada yang namanya mizan, ada yang namanya syirat, ada yang namanya haud. Itu 1 hari 1000 tahun lamanya di sana. Kita cuma sitin wasaba'in, cuma 60-70 sebentar di dunia. Sebentar nih dunia, nanti padang mahsyar lebih lama. Dan kita butuh modal iman dan takwa di dunia. Sekarang kita ngaji kagak, apal nama Tuhan boro-boro, ya denger ajan kaget mulu, masuk surga, ya nggak mungkin. Nggak yakin dia bisa ke surga kalau gitu. Jangan suka anteng-anteng aja, push diri kita nih, ya Allah iya ya. Kalau Allah wafatin aneh sekarang, apa yang aneh bawa nih? Nggak ada modal. Akhirnya yang ada mizan dingdat, miring mulu gitu loh. Banyakan dosa ketimbang kebaikan kan. Taruh anda udah nggak bisa belajar, umur bukan muda lagi, ngapalin juga anda paksain, yang ada bisa hilang gitu kan. Mendingan anak-anak support anak. Ayo kamu jadi penghafal Quran. Ayah juga belajar, tapi ayah jangan dipaksa hafal deh. Ayah paksa hafal 7, besok hilang 13, tekor 5 yang ada. Udah kalau kamu lain, kamu masih muda nak, belajar nak, ayo semangat nak. Paling enggak gitu, kita kebagian jariyah. Jariyah dari kebaikan anak kan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili.
Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebagai orang yang berbuat kebaikan tersebut. Yutikum kiflan min rahmati. Ada 2 rahmat yang dijanjikan. Apa rahmat tersebut? Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah jadikan cahaya yang kau berjalan di atasnya, yang kau berjalan dengannya. Tamsuna bihi. Maksudnya gimana Ustaz? Berjalan pakai cahaya, Ustaz. Anggaplah gelap deh. Anggaplah gelap, mati lampu deh, ya. Kemudian ada cahaya, bahagia gak? Itu amsal kehidupan. Anda sedang mumet, masalah tumpang tindih, nggak pernah ada hulunya, nggak pernah ada akhirnya. Bingung, ya Allah. Toca ada cahaya, ada solusi. Itu ya Allah, nggak usah tuh solusi ngasih solusi. Kita ngelihat cikal bakal solusi aja udah senang. Kayak orang gelap ada yang megang senter, ya Allah, untung ada yang megang senter. Gitu aja udah seneng kita. Apalagi kalau disenterin. Masalah begitu. Kita ngelihat temen yang bisa dialog aja udah seneng. Kayak kita nengokin orang sakit, ya, kita nengokin orang sakit. Itu kalau nyembuhin sih kita nggak bakal bisa, dokter bukan. Dan memang Allah yang nyembuhin, bukan dokter yang nyembuhin ya. Walaupun yang diuntungin dokter, kan gitu ya. Allah, Tuhan yang nyembuhin, dokter yang dibayar, kan gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Mau langsung ke Tuhan, nggak mau dong, rahimahullah nanti lagi ya. Tapi yang pasti memang begitu prosesnya, ya senang bahagia kayak kita nengokin orang sakit. Kita nggak nyembuhin, cuma apa ya, menghibur. Oh, masya Allah ya, ente ini lagi sakit gini, ya Allah, kita ini yang sehat mesti ngiri, kata yang sakit lo ngiri, yang ngiri. Kan orang sakit tinggal sembuh, kita sehat tinggal senengin, tahur insya Allah. Cara Allah ngurangin dosa begini nih. Ya Allah nikmatnya masya Allah. Ente nggak usah kerja, roti macam-macam merek tuh. Nikmat apa yang mau ditawarin kan? Nggak usah nanam paya California, paya Bangkok, macam-macam ada. Nggak usah nanam paya. Rezeki orang sakit tuh. Kata yang sakit ya, tapi gue udah nggak kuat makan. Kata yang nungguin dia. Yang nungguin yang cabi bibinya gemuk. Kerjaan paling asik tuh nungguin orang sakit sekarang tuh. Ya, hibur supaya dia senang. Kadang obat nggak bikin sehat, tapi ternyata hiburan membuat dia senang tuh ya. Begitulah agama. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah jadikan cahaya. Kamu tuh kayak cahaya buat dia. Ya Allah Ustaz, dia sih bukan apa-apa sama saya Tat, cuma anu tuh kalau ngeliat dia kayak ngeliat senter tak terang aja hawanya. Oh masya Allah. Siapa dia? Keamanan komplek katanya. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Dia betul-betul diberikan cahaya ketika berjalan dengannya. Kita butuh sinar dalam hidup ini. Kita butuh cahaya. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Dan yang terpenting yang kedua ini apa? 2 nikmat itu Allah ampunkan dia. Ternyata ampunan itu berkaitan dengan iman. Ampunan diidentikan dengan astaghfirullah atau Allahumma ighfir lahu. Paham? Jadi kan Allah kasih cahaya, yang pertama rahmatnya, yang kedua Allah ampunkan. Ampunkan diminta maupun nggak diminta, tapi kaitannya dengan iman. Disitulah nanti kalau kita pengen minta yang terbaik buat keluarga kita ampunan, harus bagusin iman. Atau kita pengen doain orang tua kita yang udah meninggal, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu warhamha, misalnya gitu ya. Harus dipastiin dulu imannya. Karena kalau nggak beriman kita udah nggak bisa. Ya gimana Ustaz? Makanya kalau orang tua lagi sakit talkinin. Masuk ruang ICU ya minta izin, kalau nggak memungkinkan ya udah mendingan dipegang. Lakinu mautakum la ilaha. Yang dicari tuh husnul khotimah. Ya bukan cuma sekedar pasti mati, bisa gak akhirnya husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan dia masuk surga. Masya Allah ya. Jadi ditekankan sekali wa yaghfir lakum. Cahaya yang kedua, Allah pasti datangkan ampunan. Ampunan tersebut ima dia yang minta ampun
atau dia doain orang untuk diampunin, tapi pastiin dulu iman, karena bahasa kita orang yang beriman. Bicara diampunin nggak diampunin, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih. Kenapa nggak ada wallahu ghafurur rahman? Adanya rahim. Karena rahim itu isim mustaq yang diambil dari kalimat rahman. Kalau ar-Rahman, ar-Rahim artinya sama, kasih sayang. Tapi arti rahim di sini diambil dari Rahman. Rahman dunia akhirat. Hati orang kafir dapat hujan, demen, bersyukur, dingin. Hati orang kafir punya pila di puncak, gitu ya. Dapat nikmat rahmannya Allah. Tapi belum tentu bisa jadi ibadur Rahman. Paham? Kalau rahim isim mustaq, asalnya Rahman jadi rahim. Dikhususkan buat orang Islam di akhirat. Karena orang Islam punya dua kesempatan, dunia dan akhirat. Di dunia dia gagal, di akhirat belum tentu. Ya, dia masih punya anak yang soleh. Ya, dia masih punya orang-orang baik yang dekat sama dia. Di mana anak yang soleh nanti akan minta ke Allah untuk orang tua yang dimasukin ke sorga. Sampai bingung, kok saya di sorga, kenapa? Ya istighfari waladik, karena anakmu yang soleh itu istighfar buat kamu. Padahal bapaknya biang kerok, orang nggak baik gitu. Cuma anaknya orang baik, dalam kondisi nggak baik tapi masih beriman. Nah, doa anak yang soleh itu membuat si bapak masuk sorga. Mungkin nggak mungkin, atau sohib. Saya pernah sampaikan di sini dulu, ketika selesai urusan sorga neraka, penghuni neraka ke neraka, penghuni sorga ke sorga. Allah suruh keluar semua penghuni sorga. Kenapa ya Allah? Cari yang kamu kenal di neraka, angkat dia. Kalau masih punya iman walaupun sebesar biji sawi, dia angkat semuanya udah. Udah ya Allah, cari lagi. Kali masih ada yang keselip ya di antara tumpukan-tumpukan arang-arang neraka, dicari ketemu. Udah ya Allah, sekali lagi. Kali masih ada teman yang ente kenal. Subhanallah. Coba itu yang dikatakan oh yaghfirlahu. Allah ampunkan dia. Makanya hidup kalau udah begini, jangan jadi cari musuh. Ngapain? Berdebat di sosial media, saling menghujat. Manfaatnya apa? Tarkul mira, kata Nabi. Ada istana dibikinin di pinggiran sorga buat orang yang tarkul mira. Siapa tarkul mira? Orang yang ninggalin perdebatan. Saat sekarang bukan berdebat. Udah ini bukan masalah ormas, partai, bukan. Ini ada orang Islam yang dizolimin. Al-mu'minu lil mu'minin karbunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman itu dengan beriman lainnya kayak satu badan. Ya jidat kepentok bocel lecet nggak diobatin meriang sebadan. Ini kita lagi merasa kayak gitu. Banyak anak-anak yang terzolimi di Palestina sana, di Gaza. Yang mereka terbiasa kaget mendengar bom berdentum, peluru berdesing, dianggap bangkai yang tak ada makna. Ibu yang dipaksa melempar anak ke tungku yang sedang dipanaskan. Orang tua melihat gadis diperkosa, dizolimi, disakiti. Kita di sini cuma berdebat di sosial media. La haula wala quwata illa billah. Ya. Saatnya kita tolong mereka. Kalau fisik kita nggak sampai, dana kita sampai. Dana kita nggak punya, doa jangan kering dari bibir kita. Ya, buat kita apa? Banyak bersyukur. Kita bangun di negeri dalam kondisi aminan fi syirbi. Aman, tentram, mu'afan fi jasadi, sehat badan kita, dan kita punya makanan pada saat ini, masya Allah, kayak punya dunia dan isinya kita. Anak-anak sana makan rumput. Negeri Islam nggak berani belajar pengajian kayak gini, nggak ada di sana. Di sini masya Allah. Kemarin teman ngomong di New York sendiri, di Amerika sendiri, ya Allah, ada ibu-ibu yang sedang duduk pakai kerudung, ada orang kafir datang ngeprok kepala pakai bata. Dibencinya Islamofobianya itu masya Allah. Kita enggak. Makanya jangan bikin kerusakan di antara kita untuk berdebat depan umum yang nggak ada penting-pentingnya. Asal solusinya belajar. Ya, kalau buat muamalah dengan beda mazhab yang ada di masyarakat kita, sikapi dengan tingkah laku. Ya, sehingga orang nanti senang sama kita karena melihat biasan agama. Dan ternyata itulah cara berdakwah dalam Islam yang benar. Nabi mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Ya, itu paling baik.
Pokoknya siapapun dia, kalau lebih tua sama-sama Islam, yang muda coba hormat. Assalamualaikum Pak, Bu, Assalamualaikum. Yang tua ke yang muda sayang, yang jalan ngucapin salam sama yang duduk. Masya Allah, pokoknya pertontonkan. Jangan eman beli apa-apa, kalau ada sisanya bagi-bagi orang. Biasain tut'imut ta'am. Ya, insya Allah nggak jadi miskinnya kita, sehingga orang lihat ya Allah Islam tuh indah sekali. Naam, Islam indah sekali ya. Jadi jelas sekali nih, nggak ada alasan kita untuk nggak mentaati syariat tersebut. Ya, karena kesempurnaan agama yang mengatakan di Al-Maidah ayat 3 yang kita bahas di yang lampau, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari agama telah sempurna. Maka tolong, kalau agama ini sempurna, maka sempurnakan yang pertama, ya ini betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Rasul sampaikan. Kalian yang diuntungin, kalian yang beriman kata Allah, kalian yang diuntungin. Kalian bisa bertakwa, bisa beribadah kalau iman sudah bagus. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban takwa, iman nggak diperhatikan, ya nggak ada gunanya. Lawang ritual ibadah harus ada kaitannya dengan iman. Tugas kita membaguskan iman, stabilisasi iman, iman naik turun naik dengan ketaatan. Ayo buat semua ritual yang mendatangkan ketaatan. Mulai hindari semua ritual yang menurunkan iman. Yang kusubil maksiat, turun iman karena kemaksiatan. Nah, kita yang tahu ya. Kemudian juga ada ayat yang menekankan tentang kondisi manusia yang suka gampang ragu. Apa di surat Yunus ayat 104 ada kitah minal ayat, potongan ayat ini. Kul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin. Enggak dibahas ayat terusannya, cuma mukadimah aja bahasan. Sifat manusia ini suka punya keraguan-raguan. Makanya kalau cuma standar manusia tanpa mengkritisi iman, akan selalu di atas keraguan-raguan. Iman itulah yang akan menguatkan ibadah yang diperintahkan. Hai manusia, seandainya kalian dalam kondisi ragu, solusi yang pertama bagusin iman. Bagusin iman. Anda nggak yakin sama yang dia omongin, jangan lihat orangnya. Ya, ente mesti beriman sama Quran dulu. Dia nyampein Quran tuh barusan tuh. Yang dia nyampein hadis yang sahih. Kalau ngelihat orangnya emang nggak nafsu kita, ngenekin, ngeselin atau apalah menurut kita gitulah. Ya, supaya ente nggak ragu, coba sebagai manusia baguskan imanmu dulu. Baguskan imanmu dulu. Anggaplah ajakan kebaikan itu seperti ajakan muazin. Kita nggak pernah suuzon sama muazin. Jangan-jangan yang ajan kafir, nggak pernah. Nggak pernah kita bilang begitu. Pokoknya hayyalan sholat. Udah baik, dan nyok kita sholat. Hayyalal falah, yuk kita menang. Kita nggak pernah tanya siapa muazinnya, kita cuma bilang udah azan. Dan yang kita tahu azan itu panggilan Allah. Dalam dakwah juga sama, cuma karena memang kita nggak terbiasa mendengar, akhirnya suka menjadi hakim. Kadang-kadang yang paling sering orang tua ke anak. Kita sekolahin anak kita tinggi-tinggi, dia udah bisa agama. Sekarang dia mendakwakan yang paling gampang ya orang tuanya dengan bahasa anak. Bahasa anak kan ceplok batok. Kadang-kadang ngomong nggak tahu orang tua lagi sakit, habis diomongin orang tua sama anak kadang-kadang gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa kalau yang diomongin baik ya. Dalam ilmu pendidikan orang yang belajar itu mesti kayak gelas kosong, gampang diisi. Ya, kita kalau belajar gelasnya penuh, luber. Gimana mau belajar bawa gelas penuh, apa yang mau diisi? Kita kalau mau belajar mesti gelasnya kosong. Pegang yang 6 tadi itu yang pertama, kosongin isi sama 6 itu. Insya Allah asik dan lurus niat, berhusnuzon. Tadi fa'alaihi bitahalli bihurmatih. Belajar untuk ngormatin orang tua, guru, ibu ke suami, belajar ngormatin. Walaupun kita nggak bisa hormat, nggak, cuman anda mesti belajar hormat. Bitahalli namanya. Tahalli itu coba si permanis perindah, kamu yang tahu lah. Tahalli, udah nikmatin. Ini lagi belajar, suasananya pasti belajar. Tahalli, nikmatin. Ini taman-taman sorga. Malaikat pun datang berkumpul di sini. Kita dengar semuanya. Udah tahalli deh.
Ya, yang penting anak catat dulu, nanti habis ini anak nggak paham anak nanya. Tahalli. Ya, Masya Allah. Karena kita sedang jalan-jalan ke surga. Tayyib. Kemudian ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Naam. Seperti surat Al-Qasas ayat 54, kesamaan surat Al-Hadid ayat 28 tadi, hampir mirip. Di sini dikatakan ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu diberikan pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Quran disebabkan kesabaran mereka. Artinya ya, orang yang dulu mendalami Injil, Taurat atau kitab-kitab samawi, kemudian menemukan kemuliaan agama Islam dan dia pun mendalami Islam, ada 2 balasan mulia buat dia. Yang betul begitu. Makanya kan usaha-usaha Yahudi untuk merusak Injil berusaha untuk merusak Quran. Karena apa? Takut kehilangan follower. Kalau sekarang bahasanya follower, ya. Kekhawatiran banyak orang yang gak suka dengan dakwah sunnah ngerusak pendaringan. Lawang Ustaz sunnah ini bukan kerjaan, ini mah kewajiban. Enjoy lah, kita punya kerjaan. Terserah Ustaz mau datang mau enggak, memang yang dia tahu bukan kerjaan, kita nggak ada akad juga kan begitu. Dalam kajian sunnah kan begitu. Yang mau datang ahlan wa sahlan, yang enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak ada aturan main seperti organisasi gitu loh. Nah, mereka yang punya sistem ormas melihat dakwah yang makin membludak diterima oleh masyarakat, wah kayak kebingungan. Waduh, ini Ustadz ngomong masalah riba bener-bener dalilnya kuat banget. Ini kalau semua orang nggak makan riba, usaha kita gulung tikar kan gitu. Tukang-tukang konvensional kan takut begitu. Waduh, ini Ustadz ngomong masalah haramnya zina, perempuan tuh aurat terlindungi, mati dah. Ini kalau semua orang make nih hukum, perempuan nggak ada yang ngablak, nggak ada yang pendek bajunya, produk kita siapa yang mau iklanin tuh? Ya. Wah, kalau semua orang tahu bahwa narkoba itu haram, kita lagi ngebandel, MUI bilang haram, di airport kita jual sengaja gitu loh. Sekarang orang Islam udah tahu, lah sekarang siapa yang mau beli? Wah, nggak bisa nih. Kita mesti bikin buzzer netizen supaya gimana caranya memprovokasi orang supaya hujat ini kajian-kajian yang kayak begini. Tuh. Itu yang terjadi sekarang. Ya, sehingga ada oknum-oknum tertentu yang nggak mau Indonesia ini rakyatnya pinter, ya diprovokasi. Kebayang kalau semua orang Islam yakin demo itu bukannya jihad, waduh, kita bisa nggak punya masalah lagi nih. Kang Sablon nggak ada yang mesen gitu ya, spanduk nggak ada yang beli, kan panjang urusan itu. Makanya gimana caranya nih? Akhirnya apa? Fanatisme golongan yang dikedepankan ormas yang menjadi sebuah tujuan gitu loh. Itu biasa, itu mah biasa, enggak heran. Ya makanya luruskan niat dengan satu prinsip, kul rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah beristiqomahlah. Ya, supaya kita enggak gampang terfitnah dan terkontaminasi oleh hal-hal yang seperti itu. Masya Allah ya. Taib. Ya, hampir sama aja bahasan di dalamnya. Jadi penekanannya sih di sini dikatakan di An-Nisa ayat 40 juga tuh ada ayat yang Allah firmankan, innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran aziman. Bahasanya masih hampir mirip nih di hal yang kedua ini tentang sesungguhnya Allah la yazlimu misqala dzarrah. Allah tuh nggak pernah menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu macam-macam, diterjemahkan atom yang kecil atau biji sawi yang kecil. Pokoknya sesuatu yang kecil. Allah nggak mungkin menzalimi seseorang walaupun sekecil apapun lah gitu bahasa kita. Wa in taku hasanah, kalau dia berbuat sebuah kebaikan sekecil dzarrah tadi, ya, yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajrun aziman. Ya. Allah akan lipat gandakan sampai balasannya lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Ya, dia bersedekah bangun masjid walaupun seukuran sarang burung yang paling kecil, malaikat bikinin masjid yang besar di sorga buat dia. Karena kemampuan dia itu.
Tapi kalau ini mampu tat, bukan cuma sebesar sarang burung, bahkan dia yang bikin masjid, dia yang jamin rutinitas manajemennya. Ya yang begini tambahin, selain memang bikin masjid yang sama dengan yang tadi sebesar ukuran sarang burung waktu sedekahnya, plus jariah. Gitu ya. Jadi Allah tuh ada perhitungannya. Nggak ada keburukan sama sekali, masya Allah ya. Wallahu alam bissawab. Taib. Itu aja kali ya yang kita sampaikan ya. Nggak berasa 1 jam lebih kita sudah bicara ya. Ada kegiatan lain. Silakan yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang nggak paham yang saya sampaikan. Fadluh, na'am. Silakan. Ustadz, ada satu pertanyaan dari Ahwat dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz mau bertanya, tadi kan Ustadz bilang kalau kita boleh pinjam uang orang yang mau minjam uang ke kita boleh meminjamkan gitu ya Ustadz ya? Sampai takut orang itu sampai meninggal. Tapi kalau misalnya orang itu meminjam memaksa terus akhirnya jadi masalah buat pertemanan atau itu persaudaraan, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meminjam dan dipinjam itu adalah muamalah bainan nas ya. Tapi kalau meminjam itu pun dijadikan ibadah yang bagus manakala kita cepat untuk mengembalikannya. Karena meminjam itu solusi dari yang namanya mencuri. Daripada kita nyolong, mending kita minjem kan gitu ya bahasanya. Tapi mungkin nanti sempurna pinjaman tersebut ketika kita mempercepat mengembalikannya. Adapun tentang masalah yang dipinjami itu ibadah yang berat. Sehingga dia meminjamkan akan diberikan pahala selama pinjamannya belum dikembalikan. Tapi dia punya kewajiban untuk menagih. Berat ini ya. Menagih karena dalam Islam ini itu uang kita, uang Allah. Sekarang kita pinjemin, kita alokasikan ke orang kepemilikannya. Allah bakal tanya, ku titipkan kepada kamu, kau berikan kepada dia. Kira-kira kamu siap nagih rutin enggak? Karena aku memberinya ke kamu bukan ke dia. Perwaliannya pindah nih. Itu berarti di situ. Jadi kita yang tahu. Kalau memang pada akhirnya bakal terjadi kezaliman, ya mungkin lebih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Aduh, anak jadi takut putus hubungan di antara kita. Anak bantu aja ini ada sekedar buat ente deh. Anak khawatir kalau anak pinjemin nanti ente belum bisa bayar jadi sungkan sama anak nanti. Mau ketemu jadi nggak enak. Ya, tapi kemampuan anak saat ini bisa bantu ente udah ini buat ente nggak usah minjem. Hasan begitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan mencegah dengan cara yang seperti itu yang dipinjamin juga akan senang nantinya ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Fadhal silakan. Nah. Dari yang Ikhwan ada yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas materinya hari ini Ustaz. Afwan Ustaz, ada satu hal yang tentang keutamaan Islam yang Anda sebenarnya pernah nanya juga di kajian lain di sini, cuman Anda merasa kurang terjawab. Jadi Anda saat mulai belajar tentang sejarah peradaban Islam, lalu juga melihat kondisi sekarang, Anda melihat sekarang misalnya Ustaz ya, ahlul bid'ah justru lebih mendominasi gitu Ustaz. Ana sering ikut kajian Ustaz bilang justru ahlul bid'ah yang bikin poster gede-gede, bikin banner gede-gede di jalan, spanduk dan lain-lain. Atau kajian sunnah justru diserang gitu Ustaz. Atau misalkan kita lihat di masa-masa Abbasiyah, Mu'tazilah sempat berkuasa jadi mazhab resmi negara, atau mungkin pernah di Fatimiyah, Syiah juga berkuasa gitu Ustaz. Ana kadang berpikir Ustaz, apa hikmah kita belajar tentang keutamaan dan kesempurnaan Islam, namun kita lihat di lapangan kenapa justru orang-orang yang kita teliti bahwa mereka salah, apalagi misalkan Mu'tazilah, Syiah yang jelas-jelas salah dan sesat, kenapa ada hikmah di mana mereka menguasai, bahkan jika mereka menguasai berarti mereka termasuk menguasai Haramain kan Ustaz. Tempat di mana dijanjikan di hadis bahwa kebenaran akan kembali ke Madinah gitu Ustaz. Bagaimana kita menanggapinya, karena kadang-kadang orang-orang tersebut membawa itu Ustaz. Misalkan dia bilang
majority orang di dunia ini pengikut mazhab akidah ini. Dan seterusnya gitu. Bagaimana kita menanggapinya dengan kita tahu bahwa ini gitu Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Iya. Fenomena yang kita lihat di masyarakat ini sebenarnya masalah yang berulang. Jadi kalau saya pribadi melihat permasalahan di masyarakat ini makin yakin dengan Islam yang mulia ini gitu lah. Karena udah diinformasikan dalam Quran dan hadis keumuman dalil yang mengatakan zuharal fasadu fil bari wal bar bima kasabat aydin nas. Dalilnya umum banget ya. Akan tampak kerusakan di muka bumi ini, di laut dan di darat ulah tangan manusia sendiri. Ya, yang kita bahas salah satunya ini tadi. Kita akan berujung kepada keburukan kalau seandainya kita nggak belajar langsung dari ulama. Antum tadi datangnya agak belakangan. Ya, Anda lihat ya. Di awal Anda sempat sampaikan nasihat dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang mengatakan bahwa bima annal ilma la yukhadhu ibtidaan minal kutub. Bahwa sesungguhnya ilmu itu dulunya nggak diambil dari buku, tapi dari ulama langsung. Hatta Quran juga nggak dibukuin dulu kan. Nah, ketika orang terbiasa belajar dari buku, maka akan memetik kesalahan yang banyak. Nah, sebenarnya terjadi zaman Abbasiyah dulu ya, pernah Fatimiyah menguasai dunia dan lain sebagainya gitu ya. Itu karena memang banyaknya kesalahan orang dalam menuntut ilmu saat itu. Ketika ulama ini nggak didatangi ilmunya, akhirnya orang terbiasa mendapatkan catatan dari temannya atau buku yang disebarkan. Setahun, 2 tahun, 20, 30 tahun, buah yang dipetik seperti yang kita bahas tadi enggak seperti yang diharapkan. Ya. Kenapa sekarang banyak anak durhaka sama orang tua? Karena anak enggak perlu nanya ke orang tua, cukup nanya ke Google. Dan matanya lebih sering ke handphone ketimbang ke wajah orang tua. Kenapa banyak sekali ikhwan kibar, ikhwah kibarah yang bisa menjadi hakim buat para gurunya? Karena sudah banyak sosial media di mana murid udah nggak perlu nanya ke ustadz, Google selesai. Begitu pula kenapa sekarang istri banyak yang minta cerai, hulu sama suami, bahkan nggak nurut sama suami walaupun ngaji di mana-mana. Karena berteman dengan Google bukan dengan suami itu sendiri. Dia nggak perlu lagi nanya alamat ke suaminya, dia nanya sama Google. Kalau ke suami kan mungkin poin lebihnya suami jadi tanggung jawab. Pak, aku mau ke pengajian Asem Baris. Enaknya gimana ya? Karena bapaknya Akamsi orang sini, dia bilang kalau bisa sih jangan ambil lewat Kampung Melayu, lagi di Pugar jalanannya, ambil dari depan deh. Terus jangan lewat sini-sini, kenapa? Banyak orang laki pada nongkrong, kamu kan perempuan. Empati dalam penyampaiannya ada, tapi kalau di Google kan nggak ada, cuma belok kanan, belok kiri, belok kiri. Ini yang kita lagi bahas nih bro. Ya, ternyata endingnya itu nggak bener. Kalau awalnya sudah nggak benar, mafhum ya. Jadi sikap kita ya makin yakin dengan agama. Adapun tentang supaya nggak terjadi keburukan berulang, ya tadi mencegah keburukan. Ayo supaya kita nggak jadi anak yang durhaka sama orang tua, hormat sama guru kita atau istri sama suaminya. Oh berarti mulai sekarang anak ini harus merapikan cara belajar nih. Sampai anak sudah ditulis tadi 6 hal di lembaran pertama kan, karena khawatirnya udah ngaji kemana-mana kok nggak ada bekas. Karena kita 6 itu kita remehin tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Naam. Ada lagi Fadal? 2 penanya lagi deh Fadal, mau kabur nih Fadal. Ada lagi. Ada mau ketemu orang. Ada baru balik nih, baru berobat, doain ya biar sehat lagi nih semua insyaallah ya. Doain Ustadz baru ya balik Umar. semalam soalnya ya. Ustadz lagi sakit kakinya. Iya, coba ada lagi mudah-mudahan silakan ada lagi. Bentar Ustadz, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustadz cerita tentang berteman itu harus yang baik. Nah karena kita berteman baik pada saat itu saya memberikan, mohon maaf ya, hutang terus sekali. Kedua kalinya dia mau minjem lagi tapi banyak. Tapi qadarullah saya kasih juga Ustadz, hampir sekarang ini udah hampir 10 tahun lebih gitu kan. Dan qadarullah banyak. Jadi akhirnya yang satu saya ikhlasin, yang kedua ini saya minta terus nih sama dia karena besar, kalau sekarang lumayan lah buat beli rumah gitu kan. Terus dia bilang qadarullah gini,
nanti insya Allah kalau saya punya uang saya bayar. Nanti kalau saya punya uang saya bayar. Qadarullah sampai saya sekarang pensiun dan anak saya juga udah punya cucu 3 gitu kan. Belum bayar juga. Nah, ini gimana nih solusi saya? Sampai sekarang dia menghilang, nomor telepon susah. Nah, itu yang pertanyaan saya, apakah saya harus mengikhlaskan? Tapi kan katanya mengikhlaskan itu harus bertemu orangnya gitu. Gimana Ustadz? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan utang tuh bukan bikin pusing yang diutangin aja. Ustadz ikut pusing baru saya suruh nyariin solusi. Bu, Quran bilang idza tadayantum bidainin faktubhu. Makanya Allah bilang kalau kita berhutang piutang, catat. Karena hutang ini bagian dari kewajiban syarat orang mau jihad. Di zaman Nabi itu orang kalau mau jihad, Nabi tanya salah satunya apa? Punya utang nggak? Punya, nggak usah jihad. Di kita lain, gara-gara utang pengen mati syahid, betul ya? Di kita di sini begitu. Aduh, gua kerja susah, utang nggak bisa bayar, ngelamar ditolak mulu. Palestina jihad gitu katanya gitu. Gak ada yang namanya jihad wajib nggak punya utang, karena puncaknya agama itu kan jihad ya, ada dalil tersendiri lah. Jadi tetap harus ditagih Bu, bicara dia bayar enggak itu urusan dia sama Allah. Tugas kita nih yang diutangin ini menagih hak Allah gitu. Maka tadi saya sampaikan di awal, tadi saya bahas beratnya kita memberikan hutang tuh itu permasalahannya. Karena kita bertanggung jawab, itu uang Tuhan yang dititipkan ke kita, cuma kita mualikan ke orang. Allah titipin ke kamu pinjemin ke dia, ya kamu tanggung jawab lagi. Makanya nagih utang itu wajib, tapi berhasil tidaknya terserah Allah. Ya, berhasil tidaknya kita menagih utang terserah Allah. Karena itu sudah kemampuan yang haknya Allah gitu loh ya. Jadi terus aja ditagih ya, tidak dengan emosi, jangan terwarnai. Ini orang yang nggak mau bayar utang zolim. Kita jangan terwarnai jadi emosi. Ya tetap bahasanya bijak. Pokoknya dia bilang ntar minggu depan datang lagi, minggu depan kalau memungkinkan telepon. Udah seminggu loh kan dijanjikan bayar dong gini. Masih nggak juga, terus dengan bahasa yang lembut. Jangan sampai ke emosi, karena emosi menimbulkan keburukan. Berat ya. Berat, makanya mesti mikir-mikir kalau mau ngutangin. Wallahu a'lam bishawab. Taib, antum satu lagi, nah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ini pertama kali lagi datang ke kajian Ustaz. Saya terakhir ikut 6 tahun yang lalu Ustaz, ketika antum safar di Solo. Masya Allah. Ya, anak waktu itu karena dulu di pesantren di Solo, kemudian anak ditugaskan untuk imam di masjid itu, kemudian kebetulan ada kajian yang sedang antum isi. 6 tahun yang lalu Ustaz. Saya senang sekali bisa kembali hadir Ustaz. Pertanyaan saya gini Ustaz. Di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemui dua pilihan yang sulit. Ketika saya menemui dua pilihan yang sulit, saya selalu mengutamakan sisi pasti ada sedikit sisi agama yang bisa saya utamakan gitu. Kemudian pilihan itu saya ambil. Tapi beberapa belakangan ini saya menghadapi pilihan yang benar-benar menurut saya seimbang Ustaz. Benar-benar keduanya baik, dan itu benar-benar menimbulkan kebingungan bagi saya Ustaz. Kira-kira bagaimana menanggapinya Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rumusnya tanya sama yang berilmu kalau kita enggak tahu. Antum cari orang yang memang bisa membantu memecahkan antum, terbuka apa masalahnya, ya. Kemudian dia akan memberikan bayangan pilihan sehingga membuat antum yakin harus begini. Ketika antum yakin harus begini, beristikharahlah. Ya Allah, seandainya pilihanku ini baik, mudahkan aku. Istikharah. Ya. Setelah itu jalanin. Berhasil tidak terserah Allah. Yang penting gugur hukum buat antum. Paham ya? Jadi saran anak, antum tanya siapa yang lebih berhak untuk memecahkan masalah antum, terbuka. Ini kan global. Antum ngomongnya global ya, pilihannya membingungkan itu ya. Intinya orang yang berilmu dalam hal ini, antum omongin semuanya, minta saran. Saran itu menginspirasi antum untuk mengambil satu pilihan. Antum yakin, oh kayaknya ini memang nih. Ya bismillah. Makasih Ustaz, jazakallah. Antum istikharah. Karena yakin sudah mantep nih, ya mau melangkah, minta legalitas Tuhan dulu nih.
in kana hadzal amra khairan li fi dini wa fi ma'isyati ya Rabb faqdirhu lil khair summa barik li fi. Kalau seandainya pilihanku ini hasil dijelaskan oleh orang tadi baik, mudahkan. Kalau susah jauhkan, ya. Barakallahu fikum. Hayakallah. Taib. Ya, semoga manfaat ini disampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita. Doa ini majelis taklim kita, kajian Tebet dan Musulatin semoga dijaga selalu oleh Allah. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya ya. Doakan para pemimpinnya semoga Allah berikan hidayah, petunjuk buat mereka semua. Dan tolong jangan sampai bibir ini kering untuk mendoakan saudara kita di Palestina ya. Bantu mereka dengan dana maupun bantu dengan doa. Karena fisik kita belum bisa sampai, kita nggak punya legalitas pemerintah, kita nggak bisa menjadi khawarij yang cuma modal semangat tentunya ya. Semoga Allah jaga umat Muhammad dimanapun berada. Taib jamaah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.